daun ya. Daun. Ini RPP-nya sudah kemarin sudah diberikan ke saya untuk diajarkan supervisi nanti yang akan dilaksanakan. Bu guru ini ngajar di kelas berapa? Kelas 8. Nah, materinya tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan serta pemanfaatnya dalam teknologi. Nanti pendekatannya, model metodenya? Ya, nanti metodenya yang saya gunakan itu adalah eksperimen dan diskusi. Ya, di situ anak-anak disuruh untuk mengamati struktur daun pada kudus awal. Materi kemarin yang saya ajarkan itu kan sudah struktur jaringan pada akar dan batang. Ya, pertemuan sekarang itu struktur jaringan pada daun. Dan yang diamati nanti itu daunnya daun kudus awal. Nanti anak-anak melalui pengamatan atau percobaan atau eksperimen tadi, anak-anak melakukan percobaan. Setelah itu anak-anak presentasi maju ke depan mempresentasikan hasil percobaannya yang diamati. Ya, nanti saya ajarkan dulu juga anak-anak biar semangat dalam belajarnya. Ya, untuk memotivasi biar semangat. Ya, anak-anak di kelas itu tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang keluar ke kamar mandi izin terus. Jadi untuk memotivasi. Ya, kemudian nanti dalam meneliti, kalau medianya media yang saya gunakan itu ada daunnya itu ada daun lotus kolor, kemudian itu menggunakan alat laboratorium seperti mikroskop, kemudian kaca benda, kaca penutup yang digunakan dalam percobaan nanti. kayaknya ini jamnya sudah waktunya masuk. Iya. Mari kita laksanakan pembelajaran di kelas 8A. Mari. Spesial kita belajar karena pada hari ini kita ada kedatangan kepala madrasah yang ikut belajar bersama dengan kita. Anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini ada KD yang potensi dasar 3.2 itu menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Ya, sedangkan tujuan dari pembelajaran adalah mengamati, ya, menjelaskan dan mengamati struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan Protisoloa. Ya, ini pertemuan keempat. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang struktur jaringan pada akar dan batang. Ya, tapi ingat yang kemarin struktur jaringan pada akar dan batang ada akar dikotil, ada akar monokotil. Kemudian struktur jaringannya
Bium. Ya. Kemudian kita mengamati struktur jaringan pada daun rhodiocolor ya. Jadi kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok 4 sampai 5 kelompok. Ya, alat dan bahannya kemarin sudah saya kasih tahu ya alat dan bahannya. Alat dan bahannya ada mikroskop, ada silet, terus calon petri, terus ada kaca penutup, kaca dan ada pipet. Terus bahannya apa? Bahannya daun dan air. Ya, langsung saja kita buat kelompok anak-anak ya. Itu alatnya, mengambil alat kalau sudah membuat kelompok apa? Ini silakan ambil. Ini ada kelompok ya, mengambil apa? Ini kelompoknya ya. Ada kelompoknya B.J. Habibie, ada kelompoknya Megawati, ada kelompok Soekarno dan sebagainya ya. Silakan ambil satu-satu. Sini ya, perwakilan. Terus yang lainnya mengangkat ke mejanya. Saya bagikan lembar kerja kegiatan pengamatan pada ini ya. Sudah semua. Ya. Sudah semua ya. Nana, ini laporan praktikumnya nanti kalian isi. Saya jelaskan dulu laporannya. Judulnya mengamati struktur jaringan pada daun rhodiocolor. Ya, sudah tahu ya Nana, daun rhodiocolor. Ini ya, sudah saya siapkan. Kemudian tujuannya apa? Untuk mengetahui struktur jaringan pada daun rhodiocolor. Itu apa saja? Fungsinya apa? Kemudian di situ alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada mikroskop, ada kaca benda. Ini ya, kaca benda. Kemudian ada kaca penutup. Ini kaca penutup ya. Kemudian ada silet, ada pipet tetes, ada gelas kimia, ada cawan petri. Kemudian bahannya ada daun rhodiocolor dan air ya. Kemudian cara kerja, buatlah sayatan melintang. Buatlah sayatan melintang pada daun rhodiocolor, iris melintang. Seperti ini, iris ya. Yang tipis. Biar nanti kelihatan di mikroskop lapak pandangnya itu selapis sel. Karena kita mengamati jaringannya, jaringan itu kan sekumpulan dari sel. Kalau ini ada yang tebal dan tipis, maka diiris yang tebal yang dibuang, gitu ya. Kemudian kalau sudah ada preparatnya, itu dikasih air 1 tetes. Ini ya, 1 tetes. Ingat kaca penutupnya ditutup dengan kaca penutup. Hati-hati dengan kaca penutup karena ini sangat tipis sekali. Dan ini diletakkan di atasnya 45 derajat ya, 45 derajat seperti ini ya, 45 derajat. Kalau sudah dilepaskan, jadi kalau ini menggunakan cermin yang cekung karena mengumpulkan cahaya ya, bisa mengumpulkan cahaya. Diatur dulu. Kalau sudah dimasukkan sini di kaca meja preparat dengan perbesaran 40. Ini kan ada angkanya ya, ada 10, ada 40. Ini yang 40. Kalau sudah diamati di bawah mikroskop. Ya, kelihatan nanti selnya ya. Tuh, karena ini tadi kan warna ungu, nanti ada ungunya. Kemudian kalau sudah ditulis di sini ya, hasil pengamatan, gambar hasil pengamatan ditulis di sini. Pengamatannya, gambarnya di dalam mikroskop tadi seperti apa digambar di sini. Kemudian pertanyaannya
daun Rudiscolor terdiri dari epidermis, berfungsi sebagai jaringan pelindung, jaringan polisada atau tiang, berfungsi sebagai tempat fotosintesis, jaringan bunga karang atau sponsa, berfungsi tempat fotosintesis, jaringan pengaput terdiri dari silem atau fluid. Jaringan silem berfungsi mengedarkan air dan mineral dan akar ke daun. Jaringan fluid berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruhan tubuh tumbuhan. Stomata berfungsi sebagai tempat masuk keluarnya udara. Ada yang mau ditanyakan? Jaringan apa saja yang menyusun daun? Yaitu epidermis, cuticula, stomata, silem, fluid, mesofit. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya. Ada jaringan manakah fotosintesis berlangsung? Fotosintesis berlangsung pada jaringan palisade atau tiang dan bunga karang atau sponsa. Terima kasih, sudah selesai presentasinya. Silakan duduk. Ya, berikan aplaus pada teman. Masih semangat ya, anak? Masih yang lemas? Masih ya? Nah, sekarang waktunya saya mengasih hadiah atau reward kepada anak-anak yang semangat ya, yang semangat dan kompak. Kemudian kerja timnya itu kompak, terus hasilnya pengamatannya benar ya. Kelompok Habibi ya, kelompok Habibi silakan maju. Perwakilan saja, satu anak perwakilan saja. Kemudian kelompok Gus Dur, ayo kelompok Gus Dur maju, satu anak perwakilan. Kemudian kelompok Soekarno ya, kelompok Soekarno silakan maju. Terima kasih kepada kelompok Habibi, kelompok Gus Dur, dan kelompok Soekarno yang sudah semangat dalam pengamatan untuk perbedaan pengamatan jalur di sekolah. Ya, ini sebagai penyemangat saja, bisa dilihat nilainya, dilihat nilainya. Silakan nanti bisa dibelanjakan vouchernya ini ke El Siraj Mart. Ya. Pada anak-anak ya atas pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar ya. Ya. Terus untuk kesimpulannya dari pembelajaran kita yaitu bahwa struktur jaringan pada daun Rudiscolor itu terdiri dari jaringan epidermis, jaringan palisade atau jaringan tiang, kemudian ada jaringan spon atau bunga karang, kemudian jaringan pembuluh hangkut itu terdiri dari dua pembuluh hangkut yaitu silet dan kemudian yang terakhir ada stomata. Lihat ya, jaringan epidermis berfungsi sebagai jaringan pelindung, melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan tiang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jaringan spon atau bunga karang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jaringan silet berfungsi mengangkut air dari daun dari akar ke daun. Kemudian jaringan fluid berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sedangkan yang terakhir stomata berfungsi sebagai tempat menghasilkan. Daun itu menghasilkan apa? Daun itu menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen.
bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Apa reaksi fotosintesis? Ya, karbon dioksida di situ di daun ada air bereaksi dibantu dengan cahaya matahari dan diserap oleh klorofil. Ya, klorofil menyerap cahaya merah menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Itu ya anak-anak. Kalau sudah anak-anak diberesi, alatnya dikembalikan ke tempatnya ya. Bersihkan, kotorannya nanti dibuang ke tempat bapak. Nah ya, saya tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tadi asik Bu pelajarannya. Ada penguatan karakternya dan atau kalimatnya juga ada ketika memulai pembelajaran, kemudian penemukannya seperti itu. Tadi yang literasi juga begitu. Jadi anak-anak dikasih bahan bacaan, suruh membaca, kemudian berpikir kritis juga disebutkan. Ada anak-anak yang mempunyai pertanyaan yang disampaikan kepada yang presentasikan. Jadi kolaborasi tadi juga sudah kelompok-kelompok ya Bu ya. Ada kelompok Gus-Dur, ada kelompok presiden Ibu ya. Iya, menarik. Termasuk inovasinya, kreativitasnya. Kemudian tadi Bu itu termasuk apa Bu? Kalau pakai pendekatan apa kalau yang pendekatan yang digunakan pada waktu pembelajaran tadi itu adalah pembelajaran saintifik, di mana pembelajaran saintifik itu adalah pembelajaran menemukan dan pengumpulan data, mengobservasi, ya. Kemudian anak-anak dipresentasikan di depan kesimpulannya apa. Dan tadi juga ada evaluasi, kemudian ada motivasi juga. Anak-anak disuruh untuk mengamati, bukan juga menemukan masalah. Iya, problem solvingnya. Termasuk problem solvingnya tadi bisa menemukan di mana letak hipotesis itu ya. Ya, tapi jaringannya, sistem, jaringan epidermis, jaringan pangsada, aslinya itu di mana? Iya. Sementara kan anak-anak hanya literasi saja, di bukunya saja, di buku bacaan, dan di modulnya. Kalau seperti tadi kan anak langsung mengamati, ada daunnya, kemudian caranya menyayat, kemudian mengamati langsung, oh ini epidermisnya. Yeah. Setelah kemarin tadi anak-anak katanya mau ingin lagi gitu. Iya. Asik gitu. Tadi kemudian yang mungkin perlu dievaluasi, jadi belum menggunakan pembelajarannya yang memanfaatkan teknologi informasi, misalnya mungkin pakai LCD, Tidak lanjutnya mungkin nanti seperti itu, ditunjukkan video-video yang tentang struktur jaringan, batang daun. Setelah itu anak-anak ikut praktek. Itu mungkin kaitannya dengan teknologi. Jadi biar visualnya itu tampak, Iya. warna-warnanya dari situ bagaimana. Tapi secara keseluruhan ini sudah bagus, anak-anak juga menikmati. Juga tadi yang yang konsultasi juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaannya teman-temannya yang kritis.
mungkin tindak lanjutnya tadi menambahkan teknologi informasi. Mungkin itu Bu. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.